warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afrelesia Santika. Kali ini saya akan melakukan eksperimen tentang pembuatan bentuk di mana es yang paling banyak berkontribusi menaikkan tinggi air laut di kutub utara dan di kutub selatan. Kali ini saya melakukan eksperimen ini dalam mata kuliah rekayasa alat labur. Nah, pemanasan global menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hidup di bumi. Fenomena yang ini juga disebut sebagai global warming. Global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem akibat peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Nah, peningkatan suhu ini disebabkan oleh bertambahnya kadar gas rumah kaca, yakni karbon dioksida, atau disebut dengan CO2, nitrogen dioksida atau N2O, metana, dan freon. Gas-gas ini memang secara alamiah dihasilkan oleh aktivitas makhluk hidup sehari-hari. Namun, gas-gas ini meningkatkan secara drastis karena semakin majunya industri. Mencairnya lapisan es di kutub utara dan kutub selatan bisa meningkatkan suhu, yaitu menyebabkan lapisan es di kutub meleleh. Perubahan ini menunjukkan bagaimana lautan dan kawasan yang diliputi es telah menyerap panas yang disebabkan oleh perubahan iklim atau suhu sejak puluhan tahun. Nah, eksperimen global warming ini, jadi bumi ini kita kan bulat, di kutub utara tertutup salju dan di kutub selatan juga tertutup salju. Salah satu penyebab kenapa air laut bisa naik dari akan menenggelamkan daratan. Nah, berikut eksperimen yang saya lakukan. Apa sih yang menyebabkan dan di mana sih es yang paling banyak berkontribusi menaikkan tinggi air laut? Baiklah, kali ini saya sudah menyediakan dua wadah di kutub utara dan di kutub selatan. Sebagai daratannya, yaitu saya menggunakan plastisin. Kali ini saya akan membuat plastisin dari alat rumahan. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama saya akan memperkenalkan alat dan bahan terlebih dahulu. Yang pertama, masukkan 2 gelas tepung terigu ke dalam wadah. Kemudian 4 sendok makan garam halus. Setelah itu pewarna makanan. Setelah itu air mineral. Setelah itu ada minyak goreng. Baiklah, yang pertama kita masukkan garam terlebih dahulu, garam halus terlebih dahulu ke dalam mangkok yang berisi tepung terigu. Kita masukkan 4 sendok makan. 1, 2, 3, 4. Kita aduk sampai merata. Baiklah, setelah kita mengaduk tepung terigu dengan garam, setelah itu kita masukkan pewarna makanan. Yang pertama saya menggunakan warna merah dan masukkan ke dalam mangkok pencampuran. Setelah itu kita masukkan minyak goreng 1 sendok. Terus kita aduk. Aduk ya.
kita mengaduk minyak dengan air, kita masukkan tepung terigu secara pelan. Kita aduk. Kita menggunakan tangan aja ya. Kita ginikan sampai halus atau sampai lembut. Baiklah, sudah jadi yang berwarna merah. Setelah berwarna merah sudah jadi, saya akan membuat warna hijau. Sekarang kita tambahkan tidak dimasukkan air. Satu, kita masukkan tepung. Ambil aja. Terus sampai jadi. Baiklah, pembuatan plastisine dari alat rumahan sudah selesai. Dan sebagai saljunya atau esnya, saya menggunakan es batu. Baiklah, di sini saya sudah menggunakan dua wadah di kutub utara dan di kutub selatan. Dan sebagai daratannya, saya menggunakan plastisine yang saya buat sendiri, es batu, nah yang pertama itu kita buat dan terletakkan plastisine di kutub selatan, di kutub utara. Kutub utara kita menggunakan plastisine warna pink ya. Nah, di kutub utara itu yang menjadi lapisan esnya itu adalah di atas laut. Jadi air laut yang menjadi es karena dia kekurangan sinar matahari karena letaknya di kutub. Nah, di kutub selatan saya menggunakan plastisine warna hijau. Nah, di kutub selatan ini yang menjadi esnya itu adalah daratan. Jadi air laut, air hujan berkumpul menjadi es di atas daratan.
Baik, udah sama ya. Jadi perbedaannya itu adalah kalau di kutub utara yang menjadi esnya itu adalah air laut. Kalau di kutub selatan yang menjadi esnya itu adalah daratan. Baiklah, saya menggunakan ini. Baik, kita taruh ini di kutub utara karena dia di laut ya. Itu di laut. Nah, di kutub selatan yang menjadi esnya itu adalah di atas daratan. Jadi esnya kita taruh di atas daratan. Nah, setelah kita memasukkan es, setelah itu kita masukkan air sebanyak yang digarisi ya, sampai yang digarisi. Setelah kita memasukkan air, ini udah sama ya. Jadi tuh nanti mana airnya tetap dan mana airnya bertambah. Jadi kita tunggu sampai esnya mencair. Nah, kalau kita simpan esnya di dalam air laut, ternyata walaupun dia sudah mencair, tidak ada kenaikan untuk tingginya, tetap sama. Nah, tinggi airnya tetap sama. Sedangkan kita lihat pada daratan di atas plastisin, setelah esnya mencair, lihat ada perubahan ketinggian airnya, walaupun sedikit. Nih, sini. Tapi di darat walaupun sedikit, tapi ada perubahannya. Nah, di daratannya sudah tertutup oleh air semua. Kalau di sini saya kasih manik-manik untuk menggambarkan misalnya plafon atau rumah-rumah manusia. Nih. Atau rumah-rumah manusia. Nah, di rumah-rumah manusia ini sudah terendam dengan air. Sedangkan kalau yang ini masih di daratan ini masih aman. Jadi ternyata yang mempengaruhi air laut naik itu adalah es yang mencair yang berada di daratan daripada yang ada di dalam laut. Nah, kenapa sih esnya tuh bisa mencair? Karena bumi kita semakin panas. Nah, karena itu akhirnya yang menyebabkan es-es yang berada di daratan di bumi ini mencair dan menaikkan level tertingginya. Nah, teman-teman bisa bayangin dong, kalau semua daratan es mencair, semua bisa daratannya terendam semua. Karena itu kita harus menjaga bumi agar tetap sehat, jadi semuanya seimbang. Oke, sudah terlihat ya eksperimennya berhasil. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.